Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Kita hari ini akan membahas tentang analisis korelasi ya. Kita akan membahas analisis korelasi ya. Nah, materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai statistika deskriptif ya. Bagaimana menyajikan data, baik itu dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dalam bentuk Bisa dikhafaf, Pak. Oke, halo, di unmute ya, di mute dulu tolong mic-nya. Oke, bisa, baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai analisis di sampingnya korelasi lagi. Sebentar, aku mau izin ngambil handset dulu ya. Halo, tolong di mute. Aduh. Tolong di mute. Halo. Oke. Kita ke analisis korelasi ya. Ya. Analisis korelasi atau yang dikenal dengan analisis hubungan ya. Hubungan di antara dua variabel itu minimalnya, atau hubungan di antara beberapa variabel, ya, maksudnya dua variabel atau lebih, ya seperti itu. Baik, saya sudah share filenya ke grup ya, saya sudah share filenya juga. Saya akan coba share file untuk menjelaskan analisis korelasi ya. Ya, ini ada beberapa hubungan ya. Di sini ada berapa itu contohnya, ada 6 hubungan ya. Ini contoh hubungan antara dua peubah atau dua variabel. Yang pertama umur versus tinggi tanaman. Ya, apakah semakin umurnya semakin panjang, kemudian tinggi tanamannya semakin tinggi, atau malah sebaliknya. Nah, itu dia memiliki hubungan ya. Seperti itu. Usia tanaman ya. Nah, misalnya Anda menanam pohon, nah semakin usia pohonnya semakin lama, apakah pohonnya semakin tinggi atau tidak? Itu contoh beberapa hubungan ya. Kemudian biaya promosi dengan volume penjualan. Ya, biaya promosi dengan volume penjualan. Apakah semakin banyak promosinya atau iklannya, penjualannya apakah semakin meningkat atau malah sebaliknya. Kemudian frekuensi belajar. Nah, misalnya Anda belajar tiap hari ya, di jam yang sama, kemudian apakah semakin frekuensi belajarnya semakin meningkat, apakah IPK-nya semakin bagus atau tidak. Kemudian frekuensi posting. Nah, ini ya. Frekuensi posting di mau bisa di YouTube, bisa di Facebook atau di sosmed lainnya, apakah bisa meningkatkan follower atau tidak ya. Kemudian frekuensi tahajud, maksudnya di sini frekuensi sholat tahajud ya. Nah, itu dengan indeks kebahagiaan. Apakah orang yang sering tahajud kebahagiaannya semakin meningkat atau bagaimana? Begitu juga dengan besarnya uang jajan versus frekuensi belanja online. Nah, ini yang terakhir ini ya. Semakin uang jajannya naik, apakah belanja online-nya meningkat atau seperti apa ya? Ini beberapa contoh kasus ya mengenai hubungan. Nah, kira-kira ada hubungan apa lagi nih yang Anda ketahui misalnya?
Hubungan apa dengan apa? Kalau di bahasa Indonesia itu misalnya metode pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia misalnya. Pada hasil belajar siswa pada pelajaran bahasa Indonesia. Berarti kan metode dengan hasil belajar. Kira-kira apa lagi? Variabel apa lagi yang memiliki hubungan selain di sini? Hubungan minat baca, Pak. Minat baca dengan? Proses atau sumber bacaan. Oke, sumber bacaan dengan minat baca. Ya, itu mungkin bisa juga sebagai hubungan ya. Contoh, kalau misalnya sumber bacaannya itu kan sangat banyak ya, baik di medsos ataupun di perpustakaan. Nah, kan kita punya minat nih. Nah, itu biasanya kan kalau minatnya ke komik berarti dia akan langsung membaca komik. Kalau minatnya ke novel berarti dia langsung membaca novelnya dan seterusnya. Oke, bisa ya minat baca dengan sumber bacaannya. Oke. Terus apa lagi? Jajanannya. Apalagi kira-kira hubungan apa lagi? Banyak loh ya. Di hubungan juga kan ada tingkatannya nanti. Hubungan itu kan ada tingkatannya. Ada hubungan yang biasa, biasa-biasa saja. Ada hubungan yang spesial kan seperti itu ya. Nah itu juga nanti ada tingkatan hubungannya. Ya, misalnya tadi minat baca dengan sumber bacaannya. Kalau minat bacanya dia itu tinggi, nah apakah sumber bacaannya itu bisa apa saja atau memang difokuskan dalam sumber bacaan tertentu? Ya, itu contoh-contoh hubungan. Hubungan misalkan atasan dengan bawahan kan gitu. Hubungan pertemanan ya. Kalau hubungan nah nanti next nih ya. Nah ini relationship versus causal relationship. Jadi hubungan itu tidak selamanya dia bersifat hubungan sebab akibat. Kadang hubungan itu tidak berdasarkan sebab akibat. Seperti tadi ya yang dicontohkan oleh teman Anda itu, minat baca dengan sumber bacaannya. Itu bukan hubungan sebab akibat. Ya, bukan causal effect ya. Tapi kalau tadi misalkan frekuensi belajar dengan IPK itu jelas causal effect hubungannya. Ya. Jadi sebab akibat ya. Causal relationship ya itu hubungan sebab akibat. Banyak di sini ya contoh-contohnya. Jadi tidak semua hubungan atau relationship itu berupa hubungan sebab akibat. Penentuan suatu hubungan bersifat sebab akibat memerlukan pendapat atau pengetahuan dari bidang ilmu terkait. Nah, makanya ketika nanti Anda itu menyusun skripsi judulnya itu ada pengaruh atau hubungan. Nah, itu secara teori itu apakah memang hubungannya itu causal relationship atau hanya hubungan bersifat biasa. Hubungan Anda dengan benda yang Anda miliki, itu hubungan sebab akibat atau bukan? Sebab akibat, Pak. Sebab akibat? Oke, kenapa bisa disebut dengan sebab akibat? Misal hubungan saya dengan ballpoint. Itu Ya. kan saya menggunakan ballpoint untuk menulis. Seperti itu bukan, Pak? Oke, ya. Kurang tepat ya. Contohnya gini, maksudnya gini. Hubungan seseorang dengan benda yang mereka miliki. Itu kan pasti akan berbeda-beda. Ya. Ada yang misalnya kita fokuskan pada ballpoint aja. Itu pasti akan berbeda kesukaannya.
sehingga menyebabkan yang dimilikinya pun akan berbeda. Ada yang sukanya ballpoint yang biasa, yang tidak ada yang cepat kering gitu. Ada yang sukanya ballpoint yang tebal kan, seperti itu. Nah, berarti hubungan seseorang dengan benda yang dimiliki itu bukan hubungan sebab akibat. Bukan berarti kalau orangnya tinggi akan memilih ballpoint yang biasa. Kalau orangnya sedang akan memilih ballpoint yang ini, kan nggak seperti itu kan? Ya, nggak seperti itu kan? Nah, itu berarti contoh hubungan yang sebab akibat. Atau hubungan misalnya antara kita dengan warna baju yang kita miliki. Nah, itu bukan hubungan sebab akibat namanya. Ya, jadi kalau hubungan sebab akibat itu yang di sini. Nah, yang pertama itu jelas hubungan sebab akibat ya. Semakin usia tanamannya semakin lama, maka tinggi tanamannya dia akan semakin tinggi. Berarti usia menyebabkan tinggi tanaman. Nah, seperti itu. Frekuensi belajar terhadap IPK ini juga causal relationship. Ya. Nah, kalau yang frekuensi tahajud dengan indeks kebahagiaan, ini apakah pasti atau tidak? Nah, ini yang belum pasti nih ya. Nah, ini namanya bukan causal relationship. Kan gitu ya. Frekuensi tahajud versus indeks kebahagiaan. Tahajudnya selesai, ingat lagi hutangnya, ingat lagi ininya. Nah, berarti belum tentu di sini ya. Berarti frekuensi tahajud dengan indeks kebahagiaan itu bukan causal effect. Nah, apakah semakin banyak uang jajan akan menyebabkan belanjanya meningkat? Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga ya. Ada juga ya. Ada juga yang ditabung, ada juga yang untuk save lainnya gitu, seperti itu. Berarti antara uang jajan dengan frekuensi belanja online itu bukan causal relationship, seperti itu. Ya, kita akan masuk ke korelasi Pearson ya untuk data perubahan numerik. Ini yang paling sederhana ya. Nah, kalau nanti Anda judul skripsinya itu menganalisis hubungan antara apa ya istilahnya spanduk ya, spanduk dengan ini kalau di politik ya, spanduk dengan hak pilih misalnya, semakin banyak spanduk apakah hak pilihnya akan semakin banyak? Nah, itu juga bisa digunakan. Spanduk kan tentunya isinya adalah bahasa-bahasa yang simple, sederhana, tapi menarik. Nah, itu kan wilayah kajian bahasa Indonesianya di situ. Ya. Kalau bahasanya digunakan dengan simple dan menarik, sudah jelas akan banyak perhatian dari publik kan seperti itu. Oke. Nah, ini overview untuk korelasi Pearson. Korelasi Pearson itu datanya harus bersifat numerik. Numerik itu antara interval dan rasio ya. Kalau nominal dan ordinal itu datanya kategorik. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau korelasinya seperti ini, saya lihat di itu gambar ya. Kalau korelasinya seperti ini, itu berarti sangat mulus ya, konstan naiknya. Ya, oke itu. Ya ini kan konstan naiknya ya, hubungannya naik terus. Halo, 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 tolong di-mute. Halo, tolong di-mute.
Oke, halo, tolong kita tertib, tolong ya. Anda untuk memute mikrofonnya supaya nanti tidak berisik ya. Tolong kerjasamanya ini. Kecuali mau bertanya atau saya dialog interaktif, itu boleh dinyalakan. Oke, baik. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Siap. Nah, ini relationship between continuous variable. Relationship, hubungan di antara variabel yang kontinu ya. Kontinu itu, variabel kontinu itu interval dan rasio. Kalau nominal dan ordinal itu hubungan datanya yang bersifat kategorik ya, hubungan data yang bersifat kategorik. Oke, di sini ada 4 macam model hubungan ya atau korelasi. Yang pertama itu smooth sekali nih ya, R-nya sama dengan 1. Ini hubungan yang bentuknya kurva. Ini yang tidak ada hubungannya berarti. Ini juga tidak ada hubungannya yang nomor 3 itu. Nah, di sini R-nya sama dengan 0. Seperti itu. Yang keempat juga tidak ada. Jadi yang ada hubungannya itu modelnya bisa seperti ini ya, nyerongnya ke kanan ataupun nanti ke kiri yang korelasi negatifnya. Ini model 4 hubungan. Kalau hubungan antara manusia dengan manusia lain, ini yang nomor 3 cocoknya ya. Atau hubungan Anda dengan pacar Anda, ini yang nomor 4 dan nomor 3. Ya spline, kadang naik, kadang turun, kadang ya seperti itu ya. Jadi kalau hubungan konstan begini kan yang tadi ya, contoh-contoh yang saya ungkapkan di awal itu hubungannya sangat konstan seperti ini. Tapi kalau hubungan antara dua manusia atau manusia dengan yang lainnya, ya orang dengan orang, itu berarti dia modelnya seperti ini. Yang tidak memiliki model kurvanya gitu maksudnya. Itu spline ya, kadang naik, kadang turun, tergantung mood dan lain-lainnya. Seperti itulah ya. Oke. Nah ini korelasi, ini ada korelasinya tapi sifatnya negatif. Nah ini di sini ada korelasinya sifatnya positif. Ini zero correlation. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu rentang datanya antara negatif 1 sampai 1. Kalau R-nya sama dengan negatif 1 berarti dia sifatnya korelasinya negatif. Kalau R-nya sama dengan 1 berarti korelasinya positif. Nah ini kepencet lagi nih, Desi ya tadi ya. Oke. Ya. Korelasi yang negatif itu korelasi yang berlawanan arah. Contohnya antara harga minyak goreng dengan pembeli atau dengan masyarakat yang mau beli. Ya. Kalau minyak gorengnya murah, berarti kan turun tuh. Minyak gorengnya akan jumlahnya sedikit, tapi peminatnya akan banyak. Tapi kalau minyak goreng harganya naik, berarti peminatnya akan turun atau sedikit. Nah, berarti kalau hubungan yang bolak-balik seperti itu atau tidak searah, itu jelas korelasinya negatif. Seperti itu ya. Nah, sekarang kan minyak goreng sudah melimpah nih.
Ya, kalau yang update itu udah melimpah. Kenapa? Karena harganya mahal. Nah, nanti pembelinya juga akan turun seperti itu. Jadi ya kalau yang satu naik, yang satu turun, berarti itu hubungan yang negatif. Nah, hubungan yang positif itu dia hubungan yang searah. Kalau yang satu naik, satunya juga naik. Kalau satunya turun, satunya lagi juga turun. Itu contoh model hubungan yang searah. Seperti itu. Nah, ini rumus korelasi Pearson-nya. Ya, ini mungkin di bahasa Indonesia sudah lama tidak melihat gaya bahasa matematika ya. Jadi sebenarnya ini matematika itu kan sama dengan semiotika, semua bahasa simbol. Ini kan bahasa simbol semua ini ya. Ini bahasa simbol ini. Ya. RXY itu berarti kan korelasi ya. Nah, ini SXY itu kovarian ya. Kovarian. Nah, ini simpangan bakunya. Seperti itu. Kovarian. Jadi ada kovarian, ada varian. Ya. Oke. Nah, ini rumus yang gampangnya inilah. Rumus yang gampangnya itu RXY itu korelasi Pearson-nya akan sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dan seterusnya. Oke. Beli papa ya, kan harus kumpul apa soalnya. Wes, berben. Aduh, ya beginilah ya. Tolong sekali lagi, tolong di mute ya. Tolong di mute. Oke. Baik. Oke, itu rumusnya ya. Nah, untuk correlation coefficient itu kan rentangnya di bawah itu ada negatif 1 sampai 1 ya. Dimana kalau negatif 1 itu berarti dia korelasi sifatnya yang berlawanan arah, kalau positif 1 itu korelasi yang sifatnya searah seperti itu ya. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya antara Mathematics Achievement Test Score sama Final Calculus Grade ya. Oke, capaian matematika dengan ujian kalkulus lah seperti itu. Atau kalau di bahasa Indonesia capaian pembelajaran bahasa Indonesianya dengan tes readingnya misalnya seperti itu. Ya. Kalau readingnya bagus, apakah dia menulisnya bagus? Ya. Atau sebaliknya, kalau nulisnya bagus, dia readingnya bagus ya seperti itu. Seperti kita ya, kalau dalam bahasa itu kan reading dengan listening itu yang dominan nantinya. Karena listening akan menyebabkan speakingnya baik dan reading akan menyebabkan writingnya yang baik seperti itu. Nah, silakan Anda bisa menguji apakah benar bahwa antara listening dan speaking, yang mendengar dan bicara itu memiliki korelasi yang tinggi atau tidak. Itu juga bisa dijadikan riset nantinya ya. Atau membaca dengan menulis. Ya, apakah itu juga memiliki korelasi yang tinggi? Silakan Anda saatnya untuk meneliti itu ya. Nah, nanti kan kita bisa komparasikan bahwa oh ternyata kalau kita sering membaca itu kemampuan menulisnya juga akan bagus. Nah, coba dibandingkan dengan orang yang jarang membaca. Nah, masalahnya bacaan yang dibacanya ini yang membuat kadang kita itu skill menulisnya kurang
Bagus. Nah, kita dalam durasi membaca WhatsApp, membaca Facebook, membaca berita di Instagram, itu coba berapa banyak waktu yang Anda gunakan untuk membaca itu. Nah, kalau kita semakin banyak membacanya di WhatsApp, di Facebook, kira-kira kemampuan menulisnya bagaimana? Nah, itu kan berarti perlu digali lagi ya. Dibandingkan dengan membaca buku-buku pelajaran atau buku-buku perkuliahan, nah itu ya silakan introspeksi sendiri. Lebih banyak mana membaca buku perkuliahan dengan membaca WhatsApp. Nah, itu juga problem tersendiri itu ya. Bagaimana kita bisa manage sumber daya kita sendiri dalam membaca itu. Saya yakin Anda sangat banyak sekali membaca, ya, banyak sekali. Cuma pas disuruh menulis yang baku, misalnya menulis proposal skripsi, nah itu ternyata susah seperti itu. Itu berarti konsumsi bacaannya yang harus diperbaiki. Nah, seperti itu ya. Nah, di data itu terlihat ada skor RxY-nya, korelasinya itu 0,840 dan seterusnya. Di situ berarti masuk kategori positif. Nah, berarti tanda positif berarti hubungannya searah. Semakin besar matematik skornya, semakin besar juga kalkulus grade-nya. Nah, angkanya 0,840, berarti kekuatan hubungannya sangat tinggi karena mendekati nilai 1. Nah, bagaimana menghitungnya ini? Menghitung RxY-nya itu. Nah, itu dengan menggunakan rumus yang ini. Oh, nah ini rumus yang ini. Oke, saya akan coba simulasikan dengan Excel ya. Atau langsung saja dengan Excel dulu lah ya, Excel dulu ya. Tolong di mute. Halo, di mute tolong ya. Wong lanang sentak aku. Ya orang anu kah? Ini Excel-nya ya. Kita coba komputasi. Mata. Halo, tolong di mute Soleha. Anissa Ningrum. Matematik skor ya. Skor dengan kalkulus grade. Oke, kelihatan tulisannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, sekarang kita ke tadi soalnya ya. Soalnya itu
39. 39, 43, 21. Oke. Oke, bentar. Ada yang bisa bacakan untuk ininya? Coba Anda buka datanya di HP atau di laptop. Salah satu mahasiswa saja untuk menyebutkan datanya. Silakan. Baik. Ya. Untuk nilai matematikanya 39, 39, 43, 43, kemudian 21, 21, 64, 64, 57, 57, 47, 47, 28, 28, 75, 75, oops, sorry, 34, 34, 52. 52. Udah? Untuk nih, udah 10 data. Kalkulus. Oke, kalkulus Kalkulusnya grade 65, 65, 78, 78, 52, 52, 82, 82, 92, 92, 89, 89, 73, 73, 98, 98, 56, 56, 75. 75. Oke ya. Nah ini misalkan di kalkulus skornya itu kita misalkan sebagai X, gitu kan. Dan kalkulus grade-nya itu kita misalkan sebagai Y. Nah seperti itu. Nah berarti kalau kita jumlahkan, nah seperti itu ya. Oke, berarti ini kalau X-nya kita kuadratkan, kalau X kuadrat, berarti yang ini ya, itu kan dikuadratkan. Gitu. Nah, itu hasilnya. Nah, kalau Y kuadrat, berarti yang ini ya, grade Y dikuadratkan. Oke, itu. Nah, ini tinggal tarik. Nah, apalagi X kuadrat, Y kuadrat. Nah, sekarang jumlah kan. Ini sigmanya ya. Ini kalau jumlahkan, sum. Oh, sorry. Ya, sum. Nah, ini jumlah X, ini jumlah Y, ini jumlah X kuadrat, dan ini jumlah dari Y kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, masih ingat rumusnya? Rumusnya RXY sama dengan ya, RXY, oke, itu sama dengan N dikali sigma XY kan gitu, dikurangi sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan akar dari sigma A dikali dengan akar dari apa? Ya, sigma X kali sigma Y, akar dari N sigma X kuadrat, N dari sigma X kuadrat, dikurangi sigma X dikuadratkan,
Itu. Terus dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, seperti itu ya. RXY sama dengan N dikali sigma XY. Berarti ada satu lagi indikatornya ya. Nah, ini berarti yang kurang adalah X kali Y-nya belum ya. X dikali Y. Nah, ini. Itu berarti X dikali dengan Y. Nah, oke. Ini tinggal dijumlahkan. Nah, sigma X kali Y-nya berarti ini nih, 36854 ya. Ini sigma X dikali Y atau jumlah X kali Y dijumlahkan semua. Ini namanya sigma X dikali Y. Kemudian ini sigma X, ini sigma Y. Nah, ini sigma X dikuadratkan. Ini sigma sigma X kuadrat, ini sigma Y kuadrat. Nah, berarti yang belum itu sigma Y dikuadratkan dan sigma X dikuadratkan. Berarti di sini ya. Nah, ini kan sigma X, kita kuadratkan. Ini sigma Y, juga kita kuadratkan. Nah, ini sigma X, ini sigma Y, ini sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY, ini sigma X dikuadratkan, ini sigma Y dikuadratkan. Nah, itu ini manual ya. Ini cara menghitung korelasi secara manual ya. Nanti kalau dengan SPSS akan lebih mudah. Atau dengan rumus tertentu di Excel juga bisa ya. Tinggal correlate data 1, data 2 itu akan selesai. Tapi saya ingin menjelaskan dulu secara manual dan secara menggunakan formula tertentu seperti itu. Supaya formula ini bisa digunakan ya. Nanti apakah hasilnya itu sama atau berbeda jauh, itu juga nanti kita akan buktikan ya seperti itu. Oke, kita akan masukkan N-nya adalah berarti jumlahnya 10 ya. Banyak data itunya kan 10 ya. Kemudian sigma XY itu berarti yang ini. Sigma X kali Y berarti ini. Berarti 36854 ya. 36854 dikurangi sigma X. Sigma X itu 4. Berapa itu? 460, Pak. Ya, 460. Kemudian sigma Y-nya 760 ya. 460 dengan 760 dibagi akar dari, nah, ini 10 dikali sigma X kuadrat. Berapa itu? 23634 ya. 23634 dikurangi sigma X dikuadratkan, berarti yang ini 211.600 ya. Kemudian dikali 10 sigma Y kuadrat itu berarti 59816 ya. 59816 dikurangi dikurangi sigma Y dikuadratkan. Sigma Y dikuadratkan berarti 577.600.
577600. Nah, ini tinggal dikalikan seperti biasa lah ya. Oke. Itu kalau secara manual ya. Ini nanti hasilnya adalah berapa? 0,8 sekian ya. Kita coba secara rumus Excel ya. Korelasi, berarti correlate Corel ya. Nah, ini yang pertama sampai sini, kemudian dipisahkan oleh titik koma, grade yang kedua, ini sebagainya. Nah, kita kurung tutup, langsung dapat hasilnya. Nah, ini hasilnya nih. Kalau kita bulatkan sampai 3 desimal, berarti 0,840. Nah, gampang kan kalau pakai formula kan sangat gampang sekali ya. Oke, tinggal correlate baris pertama atau X nanti dikalikan dengan di grade baris keduanya. Nah, itu sudah dapat itu. Nih ya. Correlate-nya seperti itu. Ya. Baik. Sampai sini dulu ada pertanyaan antara hitung manual dan dengan formula yang di Excel tentang korelasi. Silakan yang mau bertanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau menghitung dengan formula Excel-nya Corel ya. Corel nanti kolom pertama di Ray, kemudian kolom kedua di Ray. Nah, itu nanti tinggal enter saja sudah bisa. Itu kalau menggunakan Excel ya. Nah, hitungan-hitungan seperti ini akan Anda gunakan nantinya. Ini sangat bermanfaat ketika nanti meneliti skripsi, kemudian judulnya tentang korelasi atau hubungan antara dua variabel. Ini sangat bermanfaat. Baik, ada pertanyaan kira-kira tentang korelasi atau menghitungnya? Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Itu yang X2 sama Y2 tuh dari mana, Pak? Menghitungnya. X2 dengan Y2. Maksudnya yang mana? Bentar. Saya tampilkan lagi Excel-nya ya. Yang mana? Yang ini maksudnya? Yang ini? Iya, Pak. Yang ini? Iya. Oh, ini lambang ya. Itu artinya X kuadrat. Itu X dikuadratkan. Yang begini kan. Nah, itu. Itu X kuadrat gitu. Kalau X kuadrat ya berarti X yang ini ya dikuadratkan. Seperti itu. X yang ini dikuadratkan. Hasilnya itu. Begitu juga dengan Y kuadrat nanti. Itu kuadrat ya, bukan X2 ya. Oke, ada lagi? Pak. Oke, ada lagi pertanyaannya? Baik, kalau nggak ada, saya akan coba mempraktekkan dengan menghitung korelasi di SPSS ya. Nah, nanti ketika pas pelatihan, nah itu kan modul sudah saya kirim. Mudah-mudahan Anda bisa laptopnya sudah diinstal, nanti tinggal kalau mau softwarenya nanti ke kampus saja, nanti ketemu dengan saya, nanti saya kasih mentahannya seperti itu ya. Oke. Nah, ini software SPSS-nya ya. Bentuknya seperti ini. Sudah pernah lihat atau baru pertama kali lihat? Baru pertama kali, Pak. Baru pertama. Oke, ini kolomnya kolomnya persis kayak Excel ya. Kolomnya persis kayak Excel. Ya, ini
Jadi SPSS ini ada dua wajah. Yang pertama itu data view seperti ini. Yang kedua ada variable view. Nah itu. Ini variable view nih seperti ini. Nah, kalau yang tadi itu data view ya. Ini data view, ini variable view. Ya. Oke, kalau di SPSS kita mulai dari biasanya dari variable view ya. Ini ada kolom name, type, width, decimal, label dan seterusnya ya. Kolom name itu kita isi dengan inisial X misalkan. Label itu menjelaskan X. Tadi labelnya apa? X itu apa? Mathematics score ya. Mathematics score. Dan Y-nya adalah grade kalkulus. Oke, seperti itu. Nah, ini di variable view ya. Kemudian kita buka data view-nya. Nah, ini akan muncul di atas ini X dan Y. Kalau kita diamkan kursornya akan muncul mathematics score untuk X dan Y-nya grade kalkulus. Nah, tinggal dibuka Excel-nya, di-copy ya ke sini ya. Oke. Saya akan kopikan dulu datanya ya. Yang di Excel tadi mana ya? Excel-nya adalah. Excel yang tadi, Excel. Kok datanya hilang ya? Excel-nya ini. Oke, mau tidak mau kita ngetik lagi. Ini Excel-nya hilang ya. Tadi kehapus. Oke, kalau gitu tolong dipandu lagi. Siapa tadi? Yang data tak, Pak? Iya, yang data. Silakan X-nya. X-nya 39. 39, terus? 43. 43. 21. 21. 64. 64. 57. 57. 47. 47. 28. 28. 75. 75. 34. 34. Terus? 52. 52. Udah ya? Terus Udah. ke Y. 65. 65. 78. 78. 52. 52. 82. 82. 92. 92. 89. 89. 73. 73. 98. 98. 56. 56. 75. 75. Oke. Nah, udah nih ya. Ini sebenarnya tadi bisa di-copy sih ya. Dari Excel bisa di-copy ke SPSS. Begitu juga sebut dengan sebaliknya ya. Karena tadi loss ya, kita mau tidak mau akan mengetik lagi. Oke, setelah data ini sudah dikomputasi seperti ini, maka untuk menghitung korelasinya tinggal analyze, kemudian correlate, kemudian pilih bivariate. Ya, bivariate. Nah, nanti kedua variabel ini kita pindahkan ke variables, oke, masukkan centang person, kemudian oke. Nah, itu sudah ada. Korelasi personnya 0,840. Mathematics score dengan kalkulus grade. Ya, semudah itu ya.
kalau kita menggunakan bantuan software. Oke. Oke. Nah, itu kita sudah mempelajari bagaimana menghitung korelasi baik secara manual, Excel maupun SPSS. Ya. Nanti kita akan ada waktu khusus ya untuk pelatihan bareng ya. Nah, tapi perangkatnya harus sudah siap dulu, ya laptopnya, softwarenya kan seperti itu. Kalau dengan menggunakan handphone ya tetap jelas nggak bisa ya. Ini akan sangat bermanfaat ketika nanti Anda menyusun tugas akhir, pasti ini sangat Anda perlukan seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum nanti saya closing ya, karena cukup. Ada pertanyaan? Alhamdulillah ya Allah Rabbal. Perangkatnya jam 16.40. Ya, cukup 1 jam juga ya. Ini kan tinggal nanti diskusinya seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Cukup. Bisa nih. Nanti kuisnya akan masalah regresi, korelasi berarti. Kuis yang kemarin itu kan mengenai bagaimana Anda membuat data diagram dahan dan daun dengan membuat box plot ya. Box plot, kemudian dilanjutkan menentukan kuartilnya Q1, Q2, dan Q3, dan juga untuk diagram dahan dan daunnya dilanjutkan dengan menentukan mean, median, dan modusnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti kuis selanjutnya ya, itu berarti mengenai korelasi. Nah, nanti bagaimana menghitung secara manual, bagaimana menghitung secara dengan menggunakan Excel, dan bagaimana menghitungnya dengan menggunakan SPSS seperti itu. Nanti dibandingkan apakah ada perbedaan yang signifikan atau memang sebenarnya tidak terlalu beda. Ya, seperti itu. Nah, untuk korelasi nanti ada beberapa uji hipotesis nantinya. Nah, itu nanti di pelatihan ya. Ada di pelatihan nantinya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Nah, kalau offline sih nanti bisa enak ya. Cuma sekarang masih online ya. Kita nikmati saja lah. Baik, ada pertanyaan? Sudah cukup? Cukup. Oke, jadi untuk tugasnya, untuk tugas apa tadi itu kuisnya, kuis maksudnya, kan saya sudah menjelaskan detail bagaimana menjawabnya, bagaimana pengumpulannya, dan batas akhir waktunya seperti itu. Jadi sangat detail sekali ya. Jadi saya harapkan Anda kerjakan itu akan membuat Anda mengerti materi yang sudah saya jelaskan seperti itu. Oke ya. Oke, cukup? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini kita cukupkan saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.